Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang pencernaan nutrien di mata kuliah Nutrisi Ternak Dasar. Apa itu pencernaan? Istilahnya adalah digestion. Pencernaan adalah proses pemecahan nutrien dari molekul besar menjadi molekul sederhana, sehingga ketika sudah bentuk sederhana dapat diserap dan digunakan organisme untuk kelangsungan hidupnya. Jadi misalnya ada roti kan mengandung karbohidrat, ada mengandungkan protein, lemak. Nah, ini lemak tidak bisa langsung diserap dalam bentuk lemak. Dia harus dipecah dulu menjadi molekul terkecilnya. Lemak itu molekul terkecilnya ada asam lemak dan trigliserida ya. Kemudian kalau misalnya karbohidrat itu akan dipecah menjadi glukosa. Jadi glukosa, asam lemak itu yang akan diserap dan digunakan oleh tubuh. Jenis pencernaan ada dua, pertama mekanik dan kedua adalah kimiawi. Mekanik ini melibatkan seperti pencacahan, ada pemotongan kecil tapi secara fisik ya. Ini mekanis, misalnya dengan pengunyahan adanya gigi membantu proses pencernaan mekanik. Kemudian diunggas itu karena tidak punya gigi, dia ada batu-batu kecil yang ada di dalam gizzard, di dalam apa ya namanya itu, yang kalau ampela. Di ampelanya itu ada biasanya kalau di bedah itu ada batu-batu kecil yang dinamakan grit yang membantu proses pencernaan secara kimiawi. Secara mekanik. Nah, itu membantu giginya. Kemudian pencernaan kimiawi ini melibatkan enzim-enzim yang ada di dalam lambung dan usus halus. Berikut kelompok hewan berdasarkan jenis pakan yang dikonsumsi. Ada karnivora, herbivora, dan omnivora. Karnivor ini yang memakan asal hewan, daging-dagingan gitu. Ini ada anjing sama kucing. Kemudian herbivor yang memakan tanaman. Ada sapi, domba, dan yang lainnya. Kemudian omnivor ini yang memakan segalanya ya, kombinasi tanaman dan hewan. Manusia salah satunya. Kemudian kelompok hewan berdasarkan tipe lambungnya. Nah, lambung ini juga ada yang sederhana dan ada yang kompleks. Yang sederhana ini biasanya yang makan daging-dagingan ataupun makan yang kombinasi omnivora. Nah, ini ada avian monogastrik dan mamalia monogastrik. Lambungnya hanya satu, simple stomach. Yang lambung kompleks ini seperti ruminansia, kemudian golongan pseudoruminansia ini memiliki lambung yang kompleks. Jadi lambungnya ini tidak hanya satu kompartemen, yang seperti ruminan ini memiliki 4 kompartemen. Yang lainnya kuda, misalnya kuda itu hanya satu kompartemen lambung, tetapi ada yang berkembang lagi karena dia bisa memakan rumput. Ketika banyak makan rumput akan semakin kompleks. Kemudian ini lambung sederhana, contohnya ada manusia, ayam, babi, ada kuda. Kuda ini bisa masuk lambung sederhana tapi agak kompleks ya, karena lambungnya hanya satu tapi ada segumnya berkembang, kemudian usus besarnya juga lebih berkembang dibandingkan dengan unggas. Istilahnya lambung sederhana ini adalah satu lambung atau sering disebut dengan lambung monogastrik. Ini umumnya di karnivor atau omnivor, di yang makan daging ataupun yang makan kombinasi. Kemudian yang sangat sederhana ini ada anjing sama kucing. Kemudian cecal digestion, ini yang segumnya yang berkembang. Ada kuda, ada kelinci.
kemudian circulated stomach, jadi yang kanguru. Kemudian ada pengelompokan lain, ini ada avian monogastrik sama mamalia monogastrik. Jadi unggas-unggasan sama yang mamalia tapi yang lambungnya sederhana. Kemudian, nah ini untuk saluran pencernaan, urut-urutannya untuk pencernaan avian monogastrik, lambung sederhana yang ada di unggas, mulai dari mulut, kemudian ada tembolok. Tembolok ini untuk menyimpan makanan sementara. Jadi tabungan makanan ada di tembolok. Kemudian masuk lambung, istilahnya proventriculus. Kemudian di gizzard. Gizzard ini istilahnya adalah ventriculus. Nah, di gizzard ini terjadi pencernaan secara mekanik. Di situ ada banyak-banyak kerikil-kerikil kecil yang membantu proses pengunyahan karena tidak punya gigi. Kemudian ada usus halus dan usus besar atau kolon. Modifikasi monogastrik. Nah, ini ya, mulai dari di sini mulutnya, kemudian masuk ke esofagus. Nah, crop ini dia menyimpan makanan sementara ya. Tembolok, tembolok masuk ke proventriculus. Ini lambungnya. Kemudian nah, masuk ke gizzard. Gizzard ini yang tadi membantu proses pencernaan, yang ada proses pencernaan mekanik di sini karena ada grid tadi. Kemudian ini ada duodenum. Ini duodenum, jejunum, ileum. Duodenum, jejunum, ileum ini termasuk usus kecil. Masuk di sini usus kecil, ada 3 bagian. Nah, duodenum ini posisinya dekat dengan pankreas. Jadi warnanya biasanya menutupi dari pankreas. Kemudian ada jejunum sama ileum. Ini biasanya bedakan jejunum sama ileum, di sini ada umbai cacing kecil gitu yang memisahkan antara jejunum sama ileum. Kemudian usus besar dan ini sekum ya, ada sekum. Karena di unggas ini ada 2, namanya adalah seka. Kalau 1 namanya sekum, yang kedua kalau misalnya lebih dari 1 namanya seka. Nah, ini kalau misalnya kan kita melihat ayam suka makan kadang matok rumput-rumputan. Nah, ini yang serat-serat kasar yang tidak mampu diserap, tidak mampu dicerna di dalam gizzard, di dalam lambungnya, dia akan dipecah, dia akan difermentasi di dalam sekum. Tapi ini karena kecil, tidak terlalu banyak, sehingga di usus besar ketika ada penyerapan air, penyerapan di sisa-sisa makanan, akan difermentasi di dalam sekum, kemudian dikeluarkan melalui kloaka. Ya, tadi avian, sekarang mamalia. Mamalia kan yang bisa menghasilkan susu. Nah, ini anatomi dasarnya ada mulut, lambung, usus halus, usus besar. Dia tidak punya tembolok ataupun gizzard, dia punya gigi di sini, jadi tidak perlu adanya grid, dan lambung sederhana. Kalau di kelinci nanti yang paling berkembang ada di sekumnya. Dia banyak memakan rumput-rumputan, makan hijauan. Nah, ini karena lambungnya sederhana, dia akan dibantu di proses makanan yang tidak bisa diserap akan difermentasi di dalam sekum. Kita lihat. Ini untuk manusia ya, lambung sederhana. Ini golongan omnivora. Golongan omnivora sama yang memakan daging-daging itu lambungnya sederhana. Babi yang tadi ada mulai mulut, kemudian esofagus masuk ke lambung, lambungnya hanya 1. Kalau tadi unggas ada proventriculus sama ventriculus, kemudian ada duodenum dekat pankreas, ini bagian dari usus kecil ya, ada duodenum, jejunum sama ileum, kemudian masuk di sekum. Nah, ini sekumnya lumayan besar dibandingkan dengan unggas tadi. Kalau unggas tadi ada bercabang 2, harusnya namanya seka, kalau 1 namanya sekum. Kemudian masuk ke kolon, setelah itu masuk dikeluarkan melalui rektum yang tidak diserap. Kemudian ini kelinci sama ya. Ini saliva gland sama ya,
kelenjar saliva. Kemudian masuk ke, ini ada lambung. Setelah lambung ada usus halus di sini. Nah, harus masuk usus halus dulu. Dari lambung masuk ke usus halus, kemudian ke usus besar. Nah, ini sekum. Sekumnya lebih panjang. Pernah lihat kelinci yang suka makan fesesnya waktu malam? Ini namanya adalah istilahnya adalah kropo pagi. Nah, nanti apa itu kropo pagi? Yang bisa menjawab pertama kali di kolom komen, nanti Ibu kasih nilai. Apa itu istilah kropo pagi yang ada di dalam kelinci, yang sering dilakukan oleh kelinci? Yang bisa menjawab di kolom komen, nanti Ibu kasih tambahan nilai. Kemudian setelah ini bisa masuk ke rektum, dikeluarkan melalui anus. Nah, ini kita akan lebih dalam apa itu fungsi-fungsinya. Jelas ya, mulut ini adalah memecah pakan di awal, mulai awal. Ini strukturnya ya, melibatkan kepala, paruh, cakar, dan mulut. Ini bibir dan gigi pada di ruminansia. Kalau di ternak-ternak unggas nanti akan melibatkan ya, ini saja, nanti akan masuk ke gizzard, tapi mulai dari mulut walaupun tidak ada gigi. Nah, di sini fungsinya adalah untuk mengunyah, mastifikasi adalah memotong makanan, menghancurkan dan meningkatkan luas permukaan. Kemudian pembasahan dan pencernaan. Di mulut itu ada kelenjar saliva yang membasahi pakan, kemudian akan ditelan ya. Sebelumnya akan di mulut ini sudah ada yang namanya amilase. Jadi makanan-makanan yang mengandung karbohidrat akan dipecah menjadi kecil-kecil, sudah mulai di dalam mulut. Ini amilase saliva mulai mencerna karbohidrat. Ini kelenjar saliva ini bisa dihasilkan apa saja? Ada kelenjar paratiroid, submaksilari, dan sublingual. Fungsi saliva membasahi pakan, membantu menelan, pencernaan awal pati atau karbohidrat di awal ya. Kemudian jangan lupa ini buffer rumen, kemudian daur ulang nitrogen. Jadi kalau sapi kan air liurnya lebih banyak dibandingkan dengan unggas, karena dia apa? Fungsinya selain membasahi pakan, membantu proses pencernaan. Semakin banyak hijau yang dimakan, akan makin banyak air saliva, air liur yang akan dikeluarkan. Selain untuk membasahi pakan, ternyata ini adalah buffer rumen. Jadi ketika makan banyak, kondisi rumen ini tetap akan netral, jadi tidak akan asam ataupun basa. Jadi kalau misalnya terlalu asam akan mengganggu pencernaan, terlalu basa juga akan mengganggu pencernaan. Nah, saliva ini yang membantu menetralkan pH, buffer, dia itu menjaga pH-nya akan tetap kondisi netral. Nah, di mulut, di saliva ini ternyata ada mengandung amilase yang bisa enzim ya, amilase itu enzim yang memecah karbohidrat. Nah, ini saliva sedikit bervariasi akibat ransum. Kalau misalnya hijauan akan lebih banyak dibandingkan dengan biji-bijian, atau misalnya roti ya. Kalau roti kan tinggal misalnya dikunyah sebentar bisa langsung telan. Tapi kalau di banyak serat kesannya akan lebih banyak kunyahan, akan lebih banyak saliva yang dihasilkan. Ini jumlah sekresi yang dihasilkan ya saliva. Nih, sapi 180 liter per harinya. Kuda hanya 10-12, manusia hanya 1-1,5 liter. Sapi ini banyak sekali sampai 180 liter, karena kan punya serat kasar terus. Jadi semakin banyak saliva yang dihasilkan. Selanjutnya setelah masuk dari mulut, kalau yang tadi diunggas ya, di avian monogastrik ada tembolok crop, tempat penyimpanan makanan dan pembasahan makanan, disimpan sementara, tempat tabungan ya, tabungan makanan ada di situ. Kemudian proventriculus, lambung kelenjar istilahnya,
ini isinya ada cairan HCl dan berbagai enzim. Nah, ini di sini ada pencernaan mekanik karena sudah melibatkan enzim-enzim. Kemudian gizzard, nah ini di gizzard ada pencernaan mekanik, nah, ini lambung berotot untuk pencernaan mekanik pengganti mulut. Namun di gizzard ini juga sudah ada enzim-enzim, sedikit enzim ya, tidak hanya pencernaan mekanik saja. Setelah masuk gizzard, masuk ke lambung, ya, sama ya, nama lambungnya tadi, lambungnya ada dua, ada proventriculus sama ventriculus. Berkelenjar dan menerima ingesta dari esofagus, melancarkan ya jelas ya, stomach. Nah, di lambung ini enzim, pepsin dan HCl membantu pencernaan protein. Masuk usus halus. Apa saja fungsinya di usus halus? Pencernaan enzimatis. Di usus ini ketika di lambung terjadi pencernaan, di mulut terjadi pencernaan, di usus halus ini sudah terjadi penyerapan. Berarti sudah dipecah molekulnya, sudah paling molekul kecil sehingga tinggal diserap. Pencernaan protein, proses penyerapan ini ada di usus. Kemudian, nah ini ada duodenum, ada jejunum sama ileum. Nah, duodenum terjadi sebagian pencernaan, tempat masuk empedu dan ekskresi pankreas. Nah, yang dihasilkan adalah sekretin, sama ya, intinya ada enzim-enzim di sini. Kemudian jejunum sebagian pencernaan dan penyerapan, masih ada pencernaan sedikit, dan penyerapan terjadi pada bagian ini, sudah mulai penyerapan terjadi. Yang paling banyak diserap di paling akhir, di usus halus yang paling akhir, di ileum. Mungkin kalau dipresentasikan di duodenum mungkin penyerapannya sudah 2%, di jejunum 30%, dan di ileum ini sudah paling banyak. Jadi yang sisa-sisa yang belum diserap akan diserap di ileum. Usus halus fungsinya untuk penyerapan. Duodenum ya, dari lambung. Ini pankreas, duodenum ini yang paling dekat dengan pankreas. Ini lewati saja. Nah, usus buntu tadi seka ya, diunggas karena bercabang dua, namanya seka. Belum banyak diketahui, belum banyak penelitian, tapi biasanya ada proses fermentasi. Jadi zat-zat yang tidak dicerna, yang tidak mampu diserap akan dibantu difermentasi di dalam seka ini. Usus besar, ini penyerapan air terutama ya. Kemudian sisa-sisa makanan yang tidak dicerna, yang susah diserap akan diserap di usus besar. Kloaka untuk mengeluarkan ya, yang tidak dimakan. Ujung saluran pencernaan. Nah, kemudian mamalia monogastrik. Nah, kalau di monogastrik, kalau tadi fermentasinya sedikit ya, diunggas. Kalau di mamalia ini jauh lebih berfungsi, berperan penting kalau seperti rumen kalau ada pencernaan fermentatif. Kalau di rumen itu kan memang pencernaan fermentatif. Kalau nanti kita akan belajar di ruminansia. Rumen itu salah satu bagian lambung yang ada di ternak ruminan. Jadi yang mencerna serat, yang mencerna hijauan itu adanya di rumen kalau untuk ternak ruminan. Kalau di mamalia monogastrik yang lambungnya sederhana akan dibantu di dalam sekum. Usus besar sama ya, ada mikroba juga. Kalau misalnya serat-serat kasar yang tidak mampu dicerna, tidak mampu dicerna di lambung, masuk ke usus besar, ada mikroba, kemudian ada penyerapan air. Pokoknya yang sisa-sisa yang tidak bisa diserap di usus halus akan masuk ke usus besar, diserap di situ. Sisa pencernaan masuk sini. Nah, ini beberapa enzim saluran pencernaan. Tripsin,
Chymotrypsin ini untuk pencernaan mencerna protein, hasil akhirnya adalah asam amino. Amilase jelas untuk karbohidrat, lipase untuk lipid, disaccharides untuk karbohidrat, disaccharide, sukrosa, laktas, ini bagian dari karbohidrat ya. Kemudian di peptides ini ada peptida, berarti dia adalah protein. Nah, ini proses pencernaan di monogastrik. Jadi sederhana. Jadi di mulut ya, protein ini hasil akhirnya adalah asam amino. Di protein akan dipecah di dalam lambung menjadi peptida. Sebelum masuk di paling kecil adalah asam amino, dipecah menjadi peptida dengan bantuan protease. Nah, di small intestine ini akan dipecah menjadi asam amino, kemudian diserap di usus halus juga. Nah, lemak ini langsung dipecah di dalam proses ya, di dalam lambung juga ada, nanti ada lipase. Nah, di sini ada fatty acid paling akhir, ini diserap di usus halus. Karbohidrat, maltase, amilase ya, di dalam mulut sudah ada nih, amilase, maltase sudah ada. Dan di lambung jelas juga ada ya. Dan yang paling kecil adalah glukosa, ini tinggal diserap di dalam di usus halus. Jadi komponen dari protein, komponen terkecilnya adalah asam amino. Kemudian lemak ada asam lemak dan trigliserida. Kemudian yang di karbohidrat nanti ada glukosa, komponen terkecilnya. Lemak, asam lemak, protein, asam amino, karbohidrat, ada glukosa. Nah, ini di dalam perbedaan sistem pencernaan karnivora dan herbivora. Jadi ternak yang makan daun, yang herbivora, makan tanaman akan jauh lebih panjang dan akan agak lebih rumit dibandingkan dengan yang karnivor. Pencernaan penyerapan juga akan lebih lama. Misalnya antara unggas sama ternak ruminan, proses pencernaan dan proses penyerapan akan jauh lebih lama karena struktur pencernaannya juga lebih kompleks. Ini ruminan, di ternak ruminan, lambung kompleks. Kita kenal ada ternak ruminan. Di sini ada sapi, kerbau, domba, kambing, sama pseudoruminan. Pseudoruminan itu di tengah-tengah ya. Dia termasuk pseudoruminansia, ada kuda yang paling mudah kita lihat dan lama, hewan lama. Nah, ini kuda. Nah, ini mulut, kemudian masuk esofagus, masuk ke lambung, lambungnya kecil ya, lambung sederhana, usus kecil, usus kecil. Nah, ini yang tadi sekum. Di sini ada proses fermentasi, sekumnya lebih besar dibandingkan dengan unggas, dibandingkan dengan kelinci. Ini karena makin besar berarti makin berfungsi, makin proses pencernaan akan semakin tinggi di situ. Jadi yang makin besar itu makin berfungsi. Nah, ini yang usus besarnya juga lebih panjang dan lebih besar. Itu berarti zat-zat yang sisa banyak di sini akan diserap. Kemudian masuk ke kolon, akhirnya ke rektum. Ini pseudoruminan, yang paling berkembang ada sekum sama usus besar. Ini kanguru pakai stomachnya ya. Nah, ini lambungnya agak berbeda dibandingkan dengan lambung-lambung yang lain. Stomach. Nah, sekumnya agak kecil, tapi usus kecilnya panjang nih. Usus kecilnya panjang, kemudian ini usus besarnya udah masuk ke rektum. Nah, di ruminansia kan jelas ya, di ruminan seperti sapi, ini jelas herbivora, lambung dengan 4 bagian. Nah, dia punya 4 bagian yang berbeda. Berarti orang yang sukanya makannya banyak itu berarti mungkin bisa dicurigai nih, lambungnya ada banyak bagiannya seperti ruminan. Nah, kalau di ruminan ada istilahnya ruminasi. Nah, regurgitasi itu
mengunyah dan menelan kembali bolus digesta. Pernah lihat ya, sapi kalau duduk dia suka gayem. Gayem itu karena apa? Dia regurgitasi, jadi yang sudah dikunyah kemudian ditelan, kemudian bisa dikeluarkan lagi, dikunyah lagi, ditelan lagi. Jadi seperti tembolok gitu, dia punya ada tembolok, tapi bukan tembolok ya, untuk menyimpan makanan yang sudah dikunyah. Bentuk bolus itu dikeluarkan lagi ketika dia duduk santai gitu, dikeluarkan lagi, dikunyah, kemudian ditelan. Nah, itu istilahnya ruminasi. Kenapa disebut ruminan? Suka gayem. Suka gayam. Nah, bentuk gayemannya tadi adalah bentuk bolus. Jadi udah mirip pasta ya, yang setelah diregurgitasi sudah dipotong-potong, kemudian kan ada saliva, jadi bentuknya bolus istilahnya. Jadi seperti pasta gigi itu, tapi masih ada kasar, terus ada salivanya. Nah, ini satu dari ternak ruminan ini, dia eruktasi. Eruktasi itu sendawa ya, atau glegean, itu ternyata dia membuang metan dan CO2. Itu dari rumen. Nah, bagaimana proses penghasilan metan dan CO2 di dalam ruminansia? Nah, metan ini berbahaya kan untuk di lingkungan. Selain berbahaya di lingkungan, kok metan ini juga metan ini selain berbahaya di lingkungan karena pencemaran ya, ternyata dia akan mengurangi energi di dalam tubuh ternak sebenarnya. Tapi kok dia terjadi? Nah, yang mungkin bisa jawab nanti Ibu tambah nilai. Kenapa? Gimana sih ternak ruminansia ini kok bisa menghasilkan metan? Yang pertama kali komen, Ibu tambahkan nilai. Ini tadi ruminasi ya. Jadi sudah masuk, ini alurnya. Mulut, masuk esofagus. Masuk esofagus. Dari esofagus, sini. Ya, harusnya ke nah, sini. Masuk sini ya. Nih, pertama kali ada di retikulum. Pertama ya, kompartemen pertama di dalam lambung. Tadi ada 4 kompartemen. Masuk sini. Pertama kali ada di rumen. Rumen ini yang paling besar ya. Nih, bagian yang paling besar di dalam lambung. Kemudian masuk ke retikulum. Dari retikulum kemudian masuk ke omasum. Nah, dari retikulum ini, di retikulum tadi dia bisa dikeluarkan lagi ini. Ruminasi, regurgitasi ya, ruminasi tadi. Jadi yang disimpan temboloknya, istilahnya ya, ada di retikulum, dikeluarkan lagi, kemudian bisa langsung masuk ke omasum. Setelah omasum dia akan masuk ke abomasum. Nah, abomasum inilah lambung sejatinya. Lambung seperti di monogastrik tadi lambungnya kan cuma satu ya. Nah, lambung sejatinya di ternak ruminansia itu ada di abomasum. Jadi ini tadi ada rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Nah, ini lambung yang paling terakhir. Ini lambung disebut dengan lambung sejati. Setelah itu masuk ke usus halus, masuk ke usus ya, intestin, nanti ada usus halus sama usus besar, dan masuk ke kolon. Nah, sama ya, masuk ke mulut, esofagus, kemudian selanjutnya masuk ke rumen ke retikulum ke omasum, masuk ke omasum, kemudian ke abomasum. Ini kan ada small intestine, kemudian ada sekum, ada sekumnya kecil ya, beef cattle ya, ada sekumnya tapi tidak terlalu berkembang. Usus besar, kemudian masuk ke rektum. Pertama kali ya, setelah ini kan dari mulut esofagus masuk ke rumen ke retikulum ke omasum ke abomasum. Nah, ini lambung sejatinya di abomasum, masuk ke sini ya. Masuk ke usus halus, usus besar,
Udah, keluarkan melalui rektum. Nah ini, dia punya gigi ya. Kalau tadi unggas dia tidak punya, dia dibantu dengan grid. Kalau ini ada mulut, mulutnya nanti ada gigi, ada saliva. Jelas tadi ya, kalau di saliva pertama ada amilase, bisa mencerna pati. Setelah mulut masuk ke esofagus, tabung dari mulut, tabung dari mulut ke lambung, jadi saluran yang menghubungkan mulut sama lambung masuk ke esofagus. Nah, pertama kali ada rumen. Rumen ini istilahnya babat ya, babat, soto babat. Nah, ternyata itulah adalah soto rumen. Ruang tempat mikroorganisme dan fermentasi. Fermentasi terbesar, pencernaan serat terbesar terjadi di dalam rumen. Makanya rumen itu paling besar di antara 4 kompartemen yang ada di dalam lambung ternak ruminan. Istilahnya disebut berudru, anaerob ya karena terjadi fermentasi, suhunya 39 derajat Celcius, pH-nya netral 6,8, jenuh dengan gas karena fermentasi kan isinya gas semua ya. Pergerakan konstan, jadi rumen ini terus bergerak, ngocok gitu, ngocok makanan. Nah ini mungkin di mikrobiologi sudah pernah Ibu jelaskan. Jadi isinya di dalam rumen itu mikroba kan, karena fermentasi melibatkan mikroba secara alami. Mikroba jenisnya ada protozoa, ada bakteri, ada fungi. Nah fungsinya ini mencerna sumber serat kasar untuk menghasilkan VFA. Energi di ternak ruminansia itu namanya VFA. Membuat protein karena di situ ada mikroba ya. Mikroba ini ternyata bisa digunakan sebagai sumber protein. Mikroba itu proteinnya tinggi. Di sini sintesis vitamin K dan B kompleks. Rumen ini ternyata luar biasa fungsinya, bisa menghasilkan energi, vitamin, B kompleks, dan membuat protein. Nah, protozoa sama bakteri, bakteri jumlahnya 100 juta per gram. Kalau protozoa hanya 100.000, bandingannya jauh ya, tapi ini bobotnya hampir sama karena protozoa itu lebih besar bentuknya dibandingkan dengan bakteri. Kemudian retikulum yang disebut perut sarang lebah, disebut perut sarang lebah karena bentuknya mirip sarang lebah ya. Tempat mikroorganisme bersatu dengan rumen, retikulum rumen, sensitif dengan pakan kasar. Tadi proses untuk menampung makanan sementara dari regurgitasi. Kemudian omasum atau perut buku karena bentuknya berbuku-buku ya, berlipat-lipat. Ini fungsi sebagai penyerapan air. Kemudian omasum ini perut sejati, true stomach ini menghasilkan pepsin, HCl, sama seperti lambung biasa ya, lambung manusia, lambung unggas ini pepsin, HCl di sini. Nah, kalau di ternak ruminan ada di abomasum. Di urutannya ada rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Dan masuk di usus halus, ini ada proses pencernaan enzimatis dan proses absorpsi ya, proses penyerapan. Di usus buntu terjadi fermentasi tapi sedikit ya, karena bentuknya kecil dibandingkan dengan kelinci ataupun kuda tadi. Usus besar penyerapan air, tempat penyimpanan sisa-sisa makanan yang tidak dicerna. Terakhir ya, di usus besar atau kolon. Nah, kalau tadi diunggas hanya sederhana, misalnya dari mulut bisa langsung ke small intestine. Nah, ini kayaknya lebih kompleks ya, mulai pencernaan protein, kemudian pencernaan karbohidrat, pencernaan lemak. Ini jauh lebih kompleks karena melewati lambung yang berbagai macam. Sama produk akhirnya, kalau protein juga asam amino, karbohidrat ini glukosa ya, lemak ini asam lemak. Tapi untuk karbohidrat ini ada selulus, hemiselulus yang serat-serat kasar ya. Ini di awalnya bentuk glukos tapi dibentuk menjadi VFA. VFA ini akan bisa sebagai
digunakan untuk pembentukan protein peptides. Nah, di small intestine di paling terakhir ada asam amino. Nanti di mata kuliah metabolisme di dalam biokim akan dijelaskan lebih lanjut, atau nanti di pelajaran ruminan, nutrisi ruminan akan dibahas lebih lanjut terkait dengan metabolisme ini. Tapi hasil akhirnya sama ya. Kalau protein, asam amino, karbohidrat yang susah dicerna seperti serat, karbohidrat yang mudah dicerna akan bentuk kecilnya adalah glukosa. Dan lemak, asam lemak. Nah, ini kapasitas alat pencernaan. Jadi kettle ini paling banyak ya, karena bobotnya juga paling banyak. Rumennya, isinya nanti mungkin bisa dibaca. Slide ini ada di Elita, sudah saya upload di Elita juga. Nah, tadi VFA, sumber energi di ternak ruminansia, ini ada berbagai macam, ada C2, C3, C4. Nah, ini saya kenalkan, saya hanya mengenalkan saja, nanti untuk pembahasannya di ternak ruminan ya, nutrisi ternak ruminan. C2 itu asetat, C3 adalah butirat, propionat, C4 adalah butirat. Jadi asam VFA, asam lemak terbang ini, volatile fatty acid, ini proporsinya ada asetat, ada propionat, ada butirat. Ini tergantung dari pakan. Kan ada pakan, ada yang dikasih hijauan dibandingkan dengan konsentrat, kemudian ada yang dikasih hijauan tua saja, silase, pelet. Nah, ini berpengaruh terhadap komponen dari energi yang dihasilkan. Makanya orang nutrisi, orang yang meransum pakan ya, ini harus tahu ketika misalnya pengen menghasilkan asetat yang banyak atau menghasilkan propionat yang banyak. Kalau propionat kan untuk penggemukan, nah itu harus dikasih makanan seperti apa. Nah, itu ada mekanismenya, ada hasil yang berbeda-beda. Nah ini ya tadi, ini C2, kemudian ini C3, ini C4. Nah, ini asam lemak rantai pendek ya, valerat semuanya di sini. Nanti ada, kalau asam lemak kan ada asam lemak rantai panjang dan asam lemak rantai pendek. Misalnya ini 90% konsentrat, 10% jerami. Yang paling banyak adalah asetat. Harusnya konsentrat. Kalau konsentrat lebih banyak itu biasanya propionatnya akan lebih banyak. 90 konsentrat, 10% jerami, 10% high, propionatnya berbeda. Serat kasar ya, masuk di butirat sini. 70% konsentrat, 30% high. Makin turun konsentratnya, asetatnya semakin tinggi. Yang 90 ini 50 ya, 50 45, konsentrat makin turun, asetat makin tinggi. Kemudian turun lagi, hijauan makin banyak, hijauannya makin banyak, ternyata asetat makin tinggi. Jadi hijauan akan beriringan dengan asetat, kalau konsentrat akan beriringan dengan propionat. Jadi kalau udah asetatnya tinggi, propionat menurun. Kemudian kalau propionatnya meningkat, asetatnya menurun. Jadi makin banyak dikasih hijauan, asetat akan banyak diproduksi. Kalau konsentrat yang dibanyakin berarti propionat. Jadi asetat berhubungan dengan hijauan, kalau propionat berhubungan dengan konsentrat. Begitu. Apabila ada pertanyaan, silahkan chat di komen ataupun di forum yang nanti akan saya bikinkan roomnya di dalam Elita. Jangan lupa yang tadi yang Ibu sampaikan, kalau ada yang bisa menjawab pertanyaan Ibu tadi, yang ada terkait dengan kelinci, kropopagi, sama metan ternak ruminansia, yang komen pertama Ibu akan kasih tambahan nilai. Begitu saya akhiri untuk pertemuan
sistem pencernaan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.